Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sore ini marilah kita bersyukur di hadirat Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sore ini kita bincang-bincang setidak-tidaknya kehebohan Capres dan Cawapres yang begitu menyentakkan pikiran dan hati kita masing-masing di tengah masyarakat. Dengan telah mendaftarnya pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka ini ke KPU, setidak-tidaknya orang sudah bisa memastikan bahwa Pilpres itu akan diikuti oleh 3 kontestan peserta Pilpres 2024 nanti, yaitu dimulai dengan pasangan Amin, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang pertama kali mendaftar ke KPU, kemudian diiringi oleh pasangan Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD yang diantarkan oleh PDI Perjuangan beserta partai koalisinya. Kemudian hari terakhir penerimaan Capres dan Cawapres oleh KPU mendaftar Prabowo Subianto Gibran Raka Buming. Sore ini kita menghadirkan dengan tokoh-tokoh hebat, tokoh-tokoh dedengkot masing-masing pasangan tersebut, yaitu kita sapa Ibu Dewi Fitri Deswati MT. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Tuanku. Sehat Bu Dewi? Alhamdulillah. Masih amin ya? Masih. Amin aja dulu Pak Tuanku. Kemudian kita sapa Pak Usman Labai. Assalamualaikum Pak Labai. Waalaikumsalam Tuanku. Sehat ya? Alhamdulillah. Masih tetap dengan Prabowo atau dengan beda anu? Oh, ya. Tetap ya, secara kepartaian itu tetap. Arahan partai begitu. Ah. Kita sudah kader itu Iya. aturan. Ya, kemudian kita menghadirkan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Padang Pariaman, yaitu Zaituleza. Merdeka. Sehat double. Alhamdulillah. Baik, mungkin kita berikan kesempatan yang pertama dulu kepada Bu Dewi, karena dia capres, dukungan dia orang yang pertama mendaftar ke KPU. Cuman yang kita tekankan di sini, kita bicara dalam konteks Piaman, karena Bu Dewi dan Pak Usman Labai adalah caleg DPRD Provinsi Sumatera Barat dari partai yang berbeda, dari dapil yang sama. Sementara Zaituleza caleg kabupaten Ya, caleg kabupaten Dapil di dapil 1 dari PDI Perjuangan, yaitu partai sentral pengusung Ganjar Pranowo Mahfud MD. Nah, mungkin Bu Dewi bisa berkisah setidak-tidaknya dampak positif dan dampak negatif dari hiruk pikuk Pilpres, dari hiruk pikuk Capres Cawapres saat ini terhadap suara PKB maupun suara Bu Dewi sendiri di Padang Pariaman dan Kota Pariaman sebagai Sumber 2 sebagai daerah pemilihannya Bu Dewi. Silakan Bu Dewi. Ya, terima kasih Pak Tuanku. Ya. Kalau bagi kami, terutama bagi saya Pak Tuanku ya. Iya. Saya dulu kan 14 tahun di partai saya yang lama. Di Partai Nasdem. Iya. Nah, jadi di partai tersebut saya lah salah satu ketua partai yang mengusulkan untuk Pak Anies yang menjadi calon presiden. Iya. Nah, kemudian alhamdulillah itu disetujui di perjalanan karena beda prinsip dan beda pola pikir saya dengan kepemimpinan yang baru. Saya mengundurkan diri dari partai, kemudian saya dipindah oleh partai PKB. Iya. Yang anehnya setiap kali saya bersosialisasi, orang selalu menanyakan, Bu Dewi, presidennya kita Anies kan? Saya jawab iya. Kenapa saya jawab iya Pak? Iya. Karena hati saya masih ada punya keyakinan kalau Muhaimin ini berpasangan dengan
Anies lah makanya akan menang. Padahal saat itu Pak Muhaimin atau yang lebih kenal Caimin masih lengket dengan Prabowo. Masih lengket dengan Pak Prabowo. Sampai suatu hari saya nggak habis pikir, saya sosialisasi, orang bukannya nanya saya sebagai caleg, tapi yang ditanya adalah presiden. Saya berdoa kepada Allah, saya sholat tengah malam rutin, ya Allah, kalau benar langkah saya masuk PKB itu, saya mohon ada mukjizat Tuhan yang bisa mempersatukan antara Anies dan Muhaimin. Tapi itu doanya sebelum Amin sebelum Amin jadi pasangan. Nah, sekali, ya. Setelah itu ada pertemuan di Lubuk Alung. Iya. Saya bilang sama orang PKB, saya tetap yakin kalau mudah-mudahan Muhaimin akan dipilih menjadi wakilnya Anies. Jadi kata teman-teman di PKB, kalau itu yang Bu Dewi harapkan, itu nggak bakal mungkin terjadi. Kita sudah koalisi dengan Pak Prabowo, kan kayak gitu Pak. Saya hanya berkata satu. Bapak-bapak kan lebih paham saya daripada agama Islam. Karena kan saya selama ini partai nasionalis. Kita sama ya Pol, tapi saya selalu membawa Nasdem di Kota Pariaman itu ke partai yang agamis. Saya sangat yakin kalau Allah berkehendak apapun bisa terjadi. Saya cobalah dengan bermunajat kepada Allah. Saya tidak tahu mungkin apakah doa saya atau doa istri Caimin yang juga menginginkan Anies. Istri Caimin itu sebenarnya gak suka dengan dia gabung dengan Pak Prabowo. Kan terbuka setelah dia talkshow di TV. Nah, jadi kaget saya jam 4 malam, 4 pagi. Loh, Pak Surya Paloh ternyata inginnya Anies dan Muhaimin yang bersatu. Lalu saya bilang, itulah jabatan hati saya dengan Pak Surya. Ternyata dia masih mau menerima ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya langsung sujud syukur. Nah, kembali kita ke Sumatera Barat. Kenapa orang Sumatera Barat itu, kalau saya mengatakan sebagai kader PKB tentu kita tidak lurus dan wajib hukumnya memenangkan Muhaimin ini untuk menjadi wakil presiden. Nah, saya optimis kalau di Kota Pariaman, insya Allah dengan semua kader-kader yang ikut saya, kami bisa menguasai minimal 75% kemenangan Anies di Kota Pariaman. Terhadap PKB sendiri dan Bu Dewi terhadap sendiri? PKB itu sangat lebih baik lagi Pak. Saya akan buktikan nanti insya Allah. Itu PKB 5 periode di Kota Pariaman tidak pernah pecah telur Pak. Di Kota Pariaman? Di Kota Pariaman tidak pernah ada kursi 5 kali periode. Tapi kali ini nanti lebih bagus kita lihat hasilnya nanti. Saya yakin PKB nanti akan dapat salah satu unsur pimpinan. Siap. Begitu juga dengan saya Pak. Saya kampanye ke kabupaten kemana-mana hanya dengan ada stiker saya bergambar Anies, bukan saya minta. Ini kan aneh nih Kak. Apa namanya? Saya stiker dan spanduk saya itu saya cetak cepat habis. Kenapa? Bu, saya ingin gambar Pak Anies Muhaimin ini pasang di rumah saya, pasang stiker ini Bu. Jadi begitu luar biasanya excitednya masyarakat kita untuk pasangan Amin ini. Siap. Ya nanti kita sambung. Mungkin kita beralih ke soal Ganjar Pranowo Mahfud MD. Ini saya lihat untuk Sumatera Barat, Ganjar ini bagaikan seorang politisi, seorang capres yang berjalan di kesunyian. Bukan dia tidak ada, tetapi di tengah hiruk pikuknya orang ke Anies Muhaimin, justru Ganjar ini tidak bisa kita anggap enteng. Justru dia pasti dalam kesempatan apapun ada nampak. Gimana Zaituleza melihat konteks ini terhadap PDIP sendiri di Padang Pariaman dan Sumatera Barat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, karena persoalan Ganjar, persoalan Pilpres, artinya kalau bicara kami di Padang Pariaman ataupun Sumatera Barat tentang Ganjar dengan Mahfud MD, artinya itu harga mati, kami tegak lurus. Artinya seluruh koalisi yang telah dibentuk itu, artinya kami tidak gentar untuk di Sumatera Barat. Kalau kita memandang diurut sebelumnya, artinya itu tuh tidak bisa kita mendustai. Belum lagi partai mencalonkan Ganjar. Tokoh-tokoh Minangkabau yang ada di Sumatera Barat telah mendeklarasikan
Ganjar untuk Presiden Republik Iya, iya, Indonesia. iya, iya. Itu kan ada rekam jejaknya dan ada tayang-tayangannya. Mhm. Mulai dari ulama, Mhm. eh, Ini yang mama. Nini Mama, Mhm. termasuk pun Ketua Elkam Sumatera Barat. Iya, iya, iya. Tapi artinya sekarang Ketua Elkam kita berlabuh ke Nasdem, otomatis mereka itu harus tegak lurus di Nasdem. Tetapi kalau kita lihat hatinya, pasti itu tuh adalah mereka itu Ganjar. Itu nggak bisa dibohongi. Iya, iya. Khusus untuk Sumatera Barat, tidak ada orang bicara waktu itu masalah Prabowo, masalah Amin belum lahir waktu itu. Iya, iya. Yang lahir waktu itu dari tokoh sepuh Sumatera Barat, baik kaum ulama, kaum adat, itu telah mendeklarasikan Ganjar. Iya, iya. Jadi alhamdulillah kami partai pengusung PDI Perjuangan di Sumatera Barat, artinya khusus kami di Padang Preman, kami itu berbangga hati. Iya, iya, iya. Jadi apa yang disampaikan tadi, Ganjar itu tuh berjalannya senyap, tidak senyap lagi. Iya, iya, iya. Artinya khusus untuk Ganjar, walaupun nanti tidak ada gentar dengan artinya dua pasang yang telah muncul itu. Iya, iya, iya. Karena kalau kami memandang, kita memandang, baik pun tokoh dan perhati memandang, Ganjar itu tumbuhnya dia seperti alam aja. Iya, iya, iya. Dan sekarang ada pula artinya pasangannya Muhammad Ali seperti alam juga. Tidak ada, kalau kita lihat rekam jejaknya, artinya boleh dikatakan kata tetangga sebelah. Nah, kata tetangga sebelah, Iya, iya. itu catat itu PKS, pengurus PKS teras di DPP, Iya, iya. boleh mengatakan Muhaimin Ganjar Mahfud MD itu adalah tokoh yang terbaik sebenarnya. Tokoh yang sangat terbaik dan tidak ada bermasalah secara hukum, baik pun rekam jejaknya, cara dia mencalonkan diri, proses dia mencalonkan diri, artinya bagus rasanya. Jadi kebanggaan kami sebagai kader PDI Perjuangan dan pengusung P3, termasuk pun koalisi yang lain, termasuk pun relawan, kami santai menghadapi ini. Kami gembira aja. Tetapi akhirnya nanti siapa yang menang, itulah yang artinya presiden kita. Mau artinya Anies menang, mau Prabowo menang, ya sebenarnya ketiga-tiganya itu adalah kader-kader kita terbaik. Iya, iya, iya. Tokoh-tokoh kita terbaik. Tetap presiden kita ya. Tetap presiden kita. Cuman yang jelas Ganjar tetap untuk semua ya. Ganjar tetap untuk semua. Nanti mungkin kita dalami lagi apa yang menyebabkan latar belakang orang Sumbar ini berani menyatakan dukungan kepada Ganjar. Bahkan itu di jejak digital itu alim ulama Sumbar bersama Ganjar gitu kan. Bahkan jauh sebelum Ganjar Mahfud itu deklarasi sudah ada deklarasi seperti itu. Nah, nanti kita dalami. Mungkin ini ke Pak Usman Labai, ini terkait dengan demokratnya sampai kepada persoalan gerusan atau dampak dari Prabowo itu sendiri. Memang dalam Pilpres dulu Prabowo menjuarai di Sumatera Barat, bahkan menang telak. Lebih dari 80% masyarakat itu memilih Prabowo Subianto untuk menjadi presiden. Nah, ketika nuansa Pilpres, nuansa pemilu 2024 itu sudah agak mulai kata orang Minang itu tegak sama tinggi, duduk sama rendah, maka setidak-tidaknya ini memberikan dampak sendiri kepada Prabowo Subianto itu sendiri. Mungkin Pak Usman Labai bisa melihat dari perspektif beda karena sukses di eksekutif, terjun di legislatif. Silakan Pak Usman Labai. Terima kasih, Bangku. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saudara kita Budwi Petrani. Iya, iya, iya. Dewi Fitri Deswati. Deswati Iya, ya. iya. Caleg DPD Sumbar dari Partai PKP. Nomor berapa? Nomor 3. Pak Usman nomor berapa? Nomor 2. Jadi Adinda Sepul
Ini Pol dari Partai Demokrat PDI. dari Pejuang, caleg Kabupaten Pariaman, terpilih 1. Iya. Dan modal Satu. sukses, berdiri sukses. Ya, satu. Kemudian saya ini caleg DPD Sumatera Barat, Iya. Partai Demokrat nomor 22. Iya. Inilah hari ini, terima kasih Kabupaten Pariaman mengundang saya untuk berdiskusi. Yang pertama saya ucapkan terima kasih selamat kepada pertama Pak Anies Caimin yang notabene anak Amin ya. Ya, amin. Iya. Kemudian Amin, Azhar. Pak Ganjar sama Pak Mahfud. Nah, kemudian tadi telah diregistrasikan juga di KPU dan sampai di antara KPU Bapak Prabowo bersama Gibran. Kita ucapkan selamat di 3 kontestan kita. Dan kita bertanding dalam suasana aman, jujur, adil, tidak ada hiruk pikuk. Iya. Yang kemarin kan luar biasa itu. Iya. Nah, ini kan diharapkan ke depan pemilu kita ini aman. Iya. Tidak ada lagi ada kecurangan dan macam-macam, sehingga lahir pemimpin yang berkualitas, Iya. yang masyarakat banyak. Iya. Kan kemudian persoalan awalnya kita di Demokrat kan masuk partai koalisi perubahan bersama PKS dan Nasdem. PKS. Iya. Ya itu dulu merancang itu. Ini karena mungkin diusir PKP atau Belum. melarikan diri. Sebelum Tapi itu bukan melarikan diri. Ah. Jadi waktu itu kan terjadi pengalaman politik lah. Itu usaha presidennya kita nggak ikut satu. Iya. Nggak ikut ya, nggak ikut. Tapi yang jelas kita nikmati. Ya kita ingin itu. Iya. Sehingga terjadi terakhir karena AHY kayak seperti dia ditinggalkan oleh Partai Nasdem. Oh. Ini tidak ditinggalkan, tidak ada kata sepatah kata pun. Nah, sehingga sudah diambil Caimin jadi wakil. Iya. Nah, saya nggak tahu juga di proses Jakarta itu nggak tahu kan. Nah, inilah membuat kawan DPP, majelis tinggi partai kita agak merasa tersinggung. Gitu. Akhirnya ya keluar dari polisi, pindah ke koalisi Partai Indonesia Maju. Iya. Yang Pak Prabowo. Bersama Golkar dan Tapi kita jadi kader partai tentu kita mendukung apa yang diambil dari DPP. Tapi yang jelas kita ini kalau ketiganya orang-orang pintar ya, apalagi Anies ini orang-orang pintar. Iya. Luar biasa Pak Anies ini. Kemudian dukung ketua PKB. Iya. Kalau Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar, dia juga hebat. Iya. Kemudian Pak Mahfud adalah seorang katanya orang yang bersih, yang melontarkan isu-isu yang berkepanjangan ya. Tapi satu pun tidak ada transaksi. Isunya kemana itu? Jadi kemudian di kita juga Pak Prabowo dengan Ganjar sekarang dengan Gibran. Ya anak muda, kemudian orang tua. Iya. Jadi diharapkan yang muda dengan tuanya seperti bersatu memimpin. Harapannya anak muda yang cerdas, yang tua banyak pengalaman. Iya. Itu kita berharap dia bisa menang nanti. Nah, kemudian yang kita harapkan ke depan Sumatera Barat, khusus Sumatera Barat, dibawa lagi Pariaman, Kota Pariaman. Iya. Jadi kita tidak perlu jangan terlalu banyak gesekan lah di bawah ini. Itu yang jelas siapa yang mau kita presiden siapa. Yang penting dia memimpin negara ini baik gitu. Yang kita harapkan gitu. Iya. Jangan kita ribut, tapi yang putusnya ada di Jakarta gitu. Sama-sama berdiri misalnya. Sekutan kita kan dengan dia. Ini jangan itu terjadi. Dan sipur juga begitu. Kita pendukungnya. Mudah-mudahan lahir pemimpin yang bersih gitu. Iya. Siapapun manusia. Jadi itulah harapan kita ke depan Pak Anam, Pak Tengku. Ini memang dilema juga. Saya sangat dilema karena awalnya kita sudah all out mengkampanyekan Anies. Semuanya kita, semua kader di Indonesia sudah semua. Iya. Semuanya saya juga tempel juga Anies kan, sama presiden. Dan ke lapangan juga gitu, kita selesaikan semua. Iya. Dan itu dari hasil survei kita. Memang orang cinta Anies, Sumatera Barat cinta Anies. Makanya partai kita diusung, alhamdulillah semuanya ke lapangan mendapat respon yang luar biasa. Tetapi ini kenyataan partai kita kan lain ini. Ini memang itulah takdir. Kita nggak bisa apa-apa.
sosialisasi selama ini tidak bisa dibalikkan kembali dengan mengatakan bahwa Kalau situasinya kita kan kembali ke Prabowo gitu kan? Apa tidak bisa seperti itu? ini kan tergantung DPP. Kalau majelis tinggi menyatakan kalau dukung lagi Anies ya, kan kita juga ikut ya. Daerahnya kita ikut aja. Berarti sampai sekarang belum ada instruksi. Nah, dia kan sudah dia menyatakan mendukung Prabowo sama Gibran. Kan kemarin tadi juga diantarkan ke KPU kan? Iya. Jadi kita di bawah nggak bisa berubah apa-apa. Ini keputusan Jakarta. Nah, sebenarnya kita sebenarnya udah bangga sekali waktu itu diberikan semacam instruksi dukung Anies. Iya. Waktunya belum antara AHY atau dengan lain. Tapi harapan kita tentu ditunjuk AHY sebagai wakil Anies. Iya. Jadi kalau AHY dengan Anies tentu Partai Demokrat akan lebih besar. Iya. Itu harapan kita. Cuman secara itu bisa rusak nggak konstituen Pak Labai? Bisa berkurang atau bisa bertambah? Nah, artinya kita jelaskan urusan presiden urusan Jakarta dan urusan kita bawah. Yang penting bagaimana Bapak-bapak punya wakil nanti di Sumatera Barat yang punya kapabilitas. Kita sampaikan itu. Iya. Karena mau saja aku sekarang ini yang kita sampaikan ada 18 mau kepada Patah. Iya. Tidak ada respon pegang kawan kita. Banyak lagi hal yang masalah adat dan lain. Harusnya Dewan karena dia wakil rakyat harus konsen itu memperjuangkan apa aspirasinya. Iya. Bicara masalah ekonomi yang lain nanti banyak sekali persoalan ini harus kita bahas dan kuat. Iya. Mudah-mudahan masyarakat Piaman, Kota Piaman melihat siapa kandidat calon DPD yang punya kapasitas itu. Iya. Sehingga bisa mewakili rakyat. Bukan hanya sekedar datang, istilah kini apa tuh? Sampai D ya? Iya. Nah, datang, duduk, dia duit. Ya. Nah, traveling aja. Kemudian kita penyeman pergi keluar daerah dengan biaya negara, posting. Itu tidak benar. Iya. Karena dia Jalan-jalan aja. Jadi kita harapkan ke depan masyarakat Dapil 2 Sumbar ini hanya memilih calon pemimpin yang mempunyai visi, visioner, punya ide, gagasan, dan program itu. Jadi, artinya kalau dalam soal capres dan cawapres, Pak Usman Labai cukup menyerahkan kepada masyarakat. Silahkan mau pilih ini, mau pilih itu, silahkan. Yang penting itu caleg DPRD Provinsi Sumatera Barat tolong dipilih yang berkualitas, yang bisa memberikan sesuatu yang baik kepada masyarakatnya. Iya. Ini nomor luar biasa sekali ya. Mungkin Bu Dewi bisa memberikan itu. Saya lihat ini dalam percaturannya ini secara nasional baik secara daerah itu dampak dari perginya Demokrat dari koalisinya perubahan ini sangat memberi positif sekali kepada pasangan Amin. Angin segar buat PKB. Iya, mungkin Bu Dewi bisa berkisah sedikit tentang sosialisasi selama ini. Sebenarnya yang dirasakan oleh Kakanda Usman Labai itu yang saya rasakan dulu ketika masuk PKB. Iya. Jadi agak lucu sebenarnya. Sekarang baru saya buka. Sampai saya tidak mau buat baliho satupun. Karena nggak mungkin saya yang notabene mencintai Pak Anies ini, tahu-tahu saya membuat gambar Pak Prabowo. Iya. Cuman beda saya dengan Pak Usman Labai. Pak Usman Labai ini masuk Demokrat karena cinta sama Anies. Iya. Saya tahu ini. Karena dulu kan pernah assalamualaikum ke partai saya lama. Kami berdua sama. Iya. Nah, jadi karena beda prinsip kita ya Pak, maka saya ke PKB, Pak Usman ke Demokrat. Nah, Pak Usman ke Demokrat karena satu pilihan, karena di sana ada Anies. Nah, begitu juga kawan-kawan yang banyak mendaftar ke Nasdem dulu, karena dia ingin mendompleng nama Anies. Jadi saya bilang, kalau mau jadi anggota dewan, itu kita harus jadi diri kita sendiri. Bagaimana kita harus mengikut Anies sementara semuanya blank, pemikiran nggak nampak, kemudian pekerjaan nggak jelas, intelektual juga tidak ada. Saya keliling-keliling Pak Tuanku. Nah, mungkin beda ya Pak Usman, saya nggak tahu beda cowok dengan cewek berkampanye itu beda.
Kalau saya berkampanye, saya sengaja mengumpulkan semua ibu-ibu. Kenapa? Mungkin ada pertanyaan, kenapa Bu Dewi kok nggak mengumpulkan bapak-bapak? Ada yang nanya, Pak. Karena kalau ibu-ibu, saya pastikan akan membawa bapaknya. Iya. Tapi bapak-bapak belum tentu bisa ibu-ibunya. Ya kan? Itu pasti. Iya. Kemudian, karena ibunya tidak seorang. jadi setelah saya turun, yang terbayang ini Pak Labai. Saya ke Kabupaten Padang Pariaman itu, kalau boleh kita menangis, kita menangis. Iya. Sekian tahun, sekian periode jadi anggota dewan, tidak satupun jalan yang saya lihat bisa membangun Kabupaten Padang Pariaman. Coba kita lihat berapa orang anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang berasal daripada Sumber 2. 7 orang. 7 orang. Yang datang dari Kota Pariaman cuma 1. Iya. Berarti 6 lagi di kabupaten. Iya. 98% jalan yang bagus di kabupaten adalah jalan utama. Jalan Pantura artinya jalan yang dibantu oleh nasional. Iya. Jalan saya contohkan ke Kampung Gadang, mana namanya tuh Pak, yang di arah Pakandangan ke atas tuh, Ayu Tanam. Iya. Itu semuanya. Saya lihat ke Kampung Dalam, kemudian ke Kudu, ke Sungai Geringging. Sungai Geringging ini lebih parah Pak. Ada anggota DPR RI, ada anggota DPRD provinsi, ada anggota kabupaten. Tapi jalan sudah hampir mati separuh harganya, itu tidak bisa diperbaiki. Jadi apa yang terjadi? Jadi berdua, ini betul kata Pak Usman tadi. Kita berpikir presiden itu benar. Iya. Presiden itu kan akidah kita kan kita ingin tegak lurus dengan keyakinan kita. Iya. Bukan politik identitas. Jadi teknik orang mengkampanyekan sekarang kan berdua nih Pak. Kayak orang misalnya menjustis Anies politik identitas. Iya. Kalau Ganjar dibilang begini. Sebenarnya tidak seperti itu. Iya. Politik itu memang harus ada identitas. Bagaimana kita menjadi orang politik kita tidak punya jati diri yang ingin kita bawa kan begitu Pak. Nah, saya melihat yang dikatakan oleh Kakanda Usman Labai tadi benar. Karena yang masuk menjadi anggota dewan rata-rata orang yang mencari pekerjaan, Pak. Dia mencari pekerjaan sehingga bukan dia yang atur pemerintahan, tapi dia yang diatur oleh eksekutif. Nah, ini yang terjadi. Coba kita lihat jalan, itu baru jalan, Pak. Kemudian saya turun lagi Pak Usman, itu buta huruf, gizi buruk, itu di kabupaten banyak. Kalau saya keluarkan datanya nanti Pak Bupati malu. Iya. Ya kan? Begitu juga di Kota Pariaman. Artinya saya bilang, orang kan saya tanya, Bu, Ibu udah berapa umurnya? Umur saya Bu Dewi sudah 70 tahun. Oh, Ibu sudah 70 tahun. Kalau kita kurang 20 tahun, berarti udah 50 tahun Ibu memilih. Kalau kita bagi 5, sudah 10 kali Ibu memilih anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Tapi perubahan tidak Saya ada. mau bertanya, Ibu pernah melihat anggota provinsi itu, Bu? Tidak. Kenapa Ibu memilih dia? Nah, jadi selama ini Pak Usman, hasil survei saya, permainan-permainan dalam mencoblos caleg provinsi ini mesti kita kawal juga. Nah, masyarakat tidak tahu bahwa siapa anggota DPR-nya, karena memang nggak ada nilainya, Pak. Nah, saya minta maaf kepada kawan-kawan yang duduk di provinsi, dan saya siap kita berdebat antara kita yang mau masuk dengan yang sudah masuk. Kalau podcast ini menyediakan waktu, kita yang baru masuk, yang akan masuk dengan yang sudah masuk. Kira-kira nilai plus minus di mana? Tahu nggak dia tentang data Kabupaten Padang Pariaman? Berapa jalan yang rusak, berapa jembatan yang rusak, berapa buta huruf, berapa gizi buruk, itu tidak tahu. Nah, melihat kondisi yang demikian, memang harus kita memilih caleg perempuan. Kenapa? Yang paling banyak menderita itu perempuan. Kita contohkan. Sekarang kita berbicara soal presiden. Amin aja dulu. Itu udah pasti Sumatera Barat, itu kan mayoritas pinginnya Anies. Nah, bukan berarti Ganjar tidak bagus. Pak Ganjar juga orangnya profesional. Pak Mahfud. Kalau saya orangnya tegak lurusnya benar. Nah, kemudian juga Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo ini saya lihat dia memilih Gibran bukan atas kehendak hatinya, tapi kehendak ketakutan Pak Prabowo kalah. Inilah sebabnya dia memilih Gibran. Jadi Pak Prabowo ini sebenarnya saya bilang Pak, dia adalah presiden di bawah bayang-bayang Pak Jokowi. Bagaimana mungkin kita dipilih bayang-bayang kan? Kita harus memilih presiden itu yang betul-betul. Saya minta maaf mengucapkan kata ini. Pak Prabowo terlalu takut akan kekalahan, kalah lagi, dan kalah lagi. Tapi statement Pak Prabowo bagus itu. Apa? Dia soal politik dinasti, ya dinasti yang positifnya, jangan negatifnya. Kita tidak berbicara Karena memang wakilnya ini punya potensi pula. Bukan, kita begini Pak. Saya minta maaf kepada Bapak. Iya. Kita saya rasa Saiful walaupun
Gibran bagus. Iya. Tapi Bapak bisa bayangkan dah, kondisi kesehatan Pak Prabowo yang saya lihat jalannya aja sekarang sudah tidak lurus. Iya. Jalannya nggak lurus, artinya kondisi fisik tidak begitu maksimal. Iya. Kalau di perjalanan Allah berkehendak lain. Iya. Kita punya presiden, bukan masalah Gibran bagus nggak bagus. Ini harga diri bangsa ini, Pak. Loyalitas kita lihat aja lah sekarang bagaimana TKI kita dibantai dan segala macam. Itu masalah harga diri bangsa, Pak. Iya. Orang asing dengan leluasa mengklaim ini punya kita, Rendang punya dia, ini punya dia. Ini harga diri bangsa. Iya. Nah, kalau di zaman Soeharto, di sana kita salut sama Pak Harto. Iya. Pak Soeharto itu kenapa kita bilang saya idola saya Pak Soeharto, dan saya belajar dari ilmu Pak Harto. Kenapa saya katakan demikian? Pak Soeharto itu sebenarnya orang yang betul-betul cinta Indonesia. Iya. Nah, kita lihat bagaimana Indonesia dipandang di mata dunia di zaman Pak Harto. Bagaimana Indonesia dipandang di mata dunia di zaman Pak Jokowi. Iya. Pak Jokowi bagus secara pembangunan, tapi menderita secara perasaan. Iya. 5 tahun pertama Pak Jokowi sangat bagus. 5 tahun kedua, kalau berhasil daripada tim ini kan ada tim sukses, Pak. Kalau tim sukses itu dia dua, ada dia menjadi tim saja. Kayak saya dulu pendukung Pak Jokowi, saya menjadi tim aja, nggak ada suksesnya. Iya. Tapi kalau tim sukses, ada juga yang sukses dia, yang dapat jabatan menteri. Jadi yang sekarang ini, ketika di pasangan Amin jadi tim sukses, apa jadi tim aja? Nah, kalau di pasangan Amin ini kewajiban moral saya untuk memenangkan. Karena apa? Karena nggak mungkin kita nggak enak kalau wakil ketum kita sendiri yang jadi wakil presiden. Iya. Mungkin nanti kita lanjutkan di sesi yang ketiga nanti. Dan saya sependapat Pak. Saya sependapat dengan Pak Usman Labai. Kawan-kawan yang Pak Usman Labai ini saya percaya di balionya masih tidak dicopot gambar Anies. Berarti aminkan aja dulu ya? Aminkan aja dulu. Masya Allah. Aminkan aja. Mungkin Dapul Zaiduleza mungkin bisa sedikit menjelaskan persoalan ini, dukungan jauh sebelum Ganjar itu deklarasi, para elit Minangkabau sudah menyatakan dukungannya kepada Ganjar untuk presiden nanti gitu kan. Nah ini ketika kadernya diambil oleh Prabowo, mungkin tidak ini membuat internal PDI Perjuangan itu sendiri bergejolak atau terpecah atau lari ke pasangan Amin. Mungkin Dapul bisa menganalisa. Ya, oke. Artinya di ranah Minang. Iya. Tadi setelah saya sampaikan juga jauh sebelumnya. Iya. Artinya tokoh-tokoh Minang, baik pun kaum adat, kaum ulama, telah melirik siapa yang terbaik yang harus kita dukung di ranah Minang. Jadi kita lihat rekam jejaknya itu, ternyata orang Minang lebih mendahului pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh yang ada di pusat itu. Termasuk pun PDI Perjuangan belum pernah itu terpikir Ganjar ini. Termasuk pun partai-partai lain belum pernah terpikir. Tetapi tokoh-tokoh Minang itu nggak bisa dimenafikan itu. Itu tuh telah berpikir yang terbaik itu untuk ranah Minang. Itu tuh pilihannya adalah Ganjar. Artinya itu kan pemikiran. Jadi berkembang waktu. Artinya sekarang tentang kader PDI Perjuangan di Pinang ataupun diambil oleh apa? Ya. Sebenarnya kami di PDI Perjuangan sangat berbangga. Bangga artinya kita punya kader, kan jadi rebutan. Begitu juga dulu Ganjar, belum pernah PDI itu mencalonkan DPP, artinya partai lain pun telah dahulu juga untuk mencalonkan Ganjar. Tetapi di PDI Perjuangan itu pakai mekanisme, itulah yang sebenarnya. Bukan artinya seperti Bapak Jokowi ada anak mahkota, di PDI Perjuangan tidak ada yang disebut anak mahkota. Kalau memang anak mahkota itu mungkin Puan lah kira-kira yang direkomendasikan oleh Bu Mega. Itulah proses yang ada di PDI Perjuangan. Artinya boleh dikatakan
diutamakanlah yang mungkin dan patut dan yang pantas, yang punya rekam jejaknya yang bagus. Nah, itulah yang dimunculkan. Jadi artinya kalau kita melihat di pusat itu diambil aspirasi dari bawah sampai ke pusat, artinya PDI Perjuangan telah memproses calon ini, mulai dari Ganjarnya, Bapak pendamping Bapak Mahfud MD-nya kan, itu terserah lagi oleh masyarakat untuk memilihnya. Nah, itulah kira-kira yang terbaik itu yang disajikan oleh PDI Perjuangan. Jadi artinya kami tidak gentar. Kalau DPP, kalau bicara internal kami, kami tidak gentar dengan Prabowo Gibran. Mau ditukar itu Prabowo Jokowi, tidak ada pun gentar PDI Perjuangan untuk berkontes untuk pemilihan besok ini. Tidak ada gentar. Itulah kesepakatan dan artinya kebulatan tekad PDI Perjuangan. Kalah memang itu artinya itu Tuhan yang nanti menentukannya. Dapur caleg nomor nomor 1 di dapil 1. Lengkap calegnya 40 orang. PDI Perjuangan untuk Kabupaten Padang Preman artinya mulai dari dapil 1, dapil 2, dapil 3, dapil 4. Alhamdulillah itu khusus dapil saya kan yang disediakan secara hukum itu adalah 11 orang lengkap semua. Ya, lengkap. Ada kemungkinan PDI ini bisa bertambah kursinya di DPRD Padang Preman dari 2 kursi? Atau bertahan atau berkurang? Insya Allah target kami itu tidak muluk-muluk kan, artinya 1 per dapil itu tuh insya Allah cukup target yang biasa ya? Yang biasa 1 per dapil. Iya. Dan tidak ada mereka terlalu jauh, artinya dapatlah 1 per dapil itu alhamdulillah. Ya, ini artinya statement Dapul ini mengingatkan saya kepada pidato Puan Maharani kemarin itu waktu deklarasi di mana tuh, di Surabaya. Ini katanya ini bukan soal Ganjar, bukan soal Mahfud ya, tapi soal bangsa ya. Iya. Mungkin Pak Labai bisa berkampanye lah sedikit untuk mengakhiri pertemuan kita ini. Jadi tentu sekarang ini kan melihat sejarah juga. Iya. Tahun 2019 itu Prabowo hampir 78% lebih. 80% lebih. Iya. Dia angkat dengan Sendeko. Iya. Saya kira masyarakat Sumatera Barat ini rasa cintanya Prabowo itu masih kuat itu. Iya. Walaupun orang salah banyak baca yang gilanya banyak Prabowo. Iya. Tapi kita yang kita bicarakan harapan kita siapapun yang kemenang nanti untuk membawa Sumatera Barat lebih baik. Iya. Jangan seperti sekarang. Ini salah-salahnya kita lain Sumatera Barat sangat sedih. Iya. 2 kali dipimpin oleh oposisi, tidak ada bangkit Sumatera Barat. Tidak ada pembangunan, tidak ada. Kecuali waktu itu yang dibangun anak 9. Iya. Nah, ini luar biasa itu penderitaan masyarakat Sumatera Barat. Apalagi lapangan kerja nggak pernah terbuka, ekonomi sulit, balik pupuk aja susah, irigasi rusak. Saya sampaikan, masa kemudian kita nggak pikir irigasi kita yang begitu kehidupan masyarakat tertumpu di sana. Iya. Cuma harapan kita itu ke depan siapapun jadi presiden Sumatera Barat harus menjadi perhatian lah. Jangan seperti kita tidak ada kehidupan di Sumatera Barat. Iya. Ini tentu tidak ada kondisi sekarang apa yang berdiri tadi. Iya. Ini stunting. Kalau saya stunting itu kan soal gampang, tidak sulit. Kita pikir aja setiap rumah kolam ikan kita beralihkan sehingga dia makan ada sambalnya, ada proteinnya. Ini kenapa perhatian kita ke sana? Iya. Kemudian beras sekarang kan nanti ya didorong lah irigasi dia bagus sehingga sawah lancar, pupuk lancar sehingga dia punya pangan yang cukup. Cuman political will yang kita minta di provinsi dan sama kepala daerah yang belum menampakkan itu sehingga dia tidak jalan ya. Begitu kehadiran DPR. Kenapa kehadiran DPR? Kita punya DPR 7 setiap pemilihan. 7 orang.
tetapi dia pernah melakukan konsolidasi antar dia di dapil 2-nya tidak pernah. Dia jalan sendiri. Ini mana anggaran kita? Karena pas dipotonglah sama orang Sijung sama dengan saya. Kita ya Pak Usman. Kita bisa. Karena mudah-mudahan kita dulu nanti kita akan konsolidasi tuh. Bicarakan sama Bupati, bicarakan wali kota. Apa prioritas yang akan diwujud ke komisi. Nah, sehingga kita dapat bahas. Inilah kita godok nanti waktu menyusun anggaran. Nah, ini karena orang tidak tahu itu. Orang menyusun anggaran itu saya sampaikan. Jam 3 pagi membagi kue itu. Tapi anggota dewan yang duduk itu dia pulang, nggak ikut, sehingga anggaran itu kita tidak dapat. Ya seperti sekarang kenyataan. Kecuali pekir ya untuk perang preman, kota preman. Nggak ada itu. Jadi ke depan kalau kita dipercaya ya. Amin. Butuh kebersamaan. Insya Allah kita akan bangun perang preman dan kota preman secara lebih baik. Mungkin jadi masih ada tambahan. Jadi saya tambahkan kepada masyarakat kita. Saya berharap cerdas dalam memilih. Jadi begini, siapapun presiden, anggaran itu dipastikan datang ke Sumatera Barat. Tapi siapapun anggota DPRD yang duduk belum tentu bisa bawa uang ke Sumatera Barat. Artinya pilihlah orang. Kalau ibarat orang Pecipudo, siapkan kudo dan siap masuk gelapnya. Ijan kudo dan besok jadi kudo peliharaan. Kudo pacuan tidak akan pernah dia bisa disaingi dengan kudo yang masuk dipelihara. Apalagi kudo pulang ke Apalagi kalau pulang ke Pembuat. Coba Pak bayangkan, Tujuh Balai kabupaten kota, penduduk kota dan kabupaten Padang Pariaman 480.000. Artinya berapa daripada anggaran yang harus sampai ke Pariaman. Kalau kita duduk nanti Pak Usman, kalau Pak Gubernur tidak bisa berbuat untuk kota dan kabupaten Padang Pariaman, kita akan live-kan bahwa jangan dipilih gubernur yang ini, karena tidak ada gunanya untuk kampung kita. Demikian saja Pak. Mungkin terima kasih podcast Padang Pariaman Bicara sore ini berakhir. Enaknya artinya capres dan cawapres yang kita bicarakan cukup menarik dan cukup memberi perhatian kepada masyarakat yang akan melakukan pemilihan nanti di 2024. Tapi yang lebih penting dari pembicaraan ini adalah kebersamaan komitmen dari anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat itu untuk daerah pemilihannya sendiri ke depan ini harus terwujud. Begitu juga koordinasi dengan DPRD Kabupaten Padang Pariaman dan DPRD Kota Pariaman bersama kepala daerahnya harus berkolaborasi dan harus sinkronisasi sehingga pembangunan itu jalan, sehingga proyek-proyek besar di nasional itu bisa diraih dan bisa dicapai untuk daerah ini. Mohon atas segala perhatian, maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.